Sobat Kuarantin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yayu di Cubus Podcast. Podcastnya Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Pada podcast episode kedua kali ini, kita akan membahas mengenai SILAKU, Sistem Informasi Laboratorium Kuarantin Bebus Kahit. SILAKU adalah sistem digitalisasi pelayanan pengujian laboratorium yang adaptif dan fleksibel melalui aplikasi web browser. Melalui podcast hari ini, kita akan membahas dan mencari tahu apa itu SILAKU bersama narasumber kita, yaitu Mas Slamet yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Mas Slamet Murtadlo adalah pemeriksa karantina tumbuhan terampil pada Bebus Kahit. Yuk, gak usah berlama-lama, langsung saja kita sapa beliau. Halo Mas Slamet. Halo Mbak Ayu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah Mas Slamet, hari ini kan topik kita membahas mengenai SILAKU. Tapi sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, pastinya nih banyak sobat kuarantin yang belum kenal dengan Mas Slamet. Mungkin Mas Slamet bisa menyapa dan berkenalan dulu dengan sobat kuarantin, silakan. Halo sobat kuarantin, perkenalkan nama saya Slamet Murtadlo. Sehari-harinya saya bekerja di laboratorium karantina tumbuhan Bebus Kahit dan sebagai operator di aplikasi sistem informasi laboratorium kuarantin. Saya bergabung di karantina mulai tahun 2011. Kita aja mungkin. Baik, sobat kuarantin, jika ingin mengobrol dan menyapa lebih lanjut dengan Mas Slamet yang ganteng ini, sobat kuarantin bisa menghubungi beliau di kontak number yang nanti akan kita tayangkan di akhir acara. Nah Mas Slamet, pada podcast hari ini kan kita akan membahas mengenai SILAKU. Kita mengenal lebih jauh apa sih SILAKU. Nah ini selaras Mas dengan 3 pilar prioritas Badan Karantina Indonesia di tahun 2024, yaitu digitalisasi. Nah mungkin melalui podcast hari ini Mas Slamet bisa sampaikan nih kepada saya, kepada sobat kuarantin, apa sih sebenarnya SILAKU dan sejarah atau latar belakang mengapa SILAKU itu dikembangkan oleh Bebus Kahit. Silakan. Jadi gini Mbak, SILAKU itu awalnya dikembangkan pada tahun 2020. Tapi sebelumnya itu sebenarnya ada aplikasi yang digunakan khusus untuk melayani teman-teman permohonan pengujian dari teman-teman UPT. Sudah ada. Namanya itu SIMLab atau Sistem Informasi Laboratorium. Ya. Kemudian seiring dengan perkembangan ada masukan atau masukan lah dari pihak swasta atau pengguna jasa swasta, dan seiring dengan program pemerintah untuk akselerasi ekspor, maka atas inisiatif kepala waktu itu Bapak Srianto, maka dikembangkanlah aplikasi SILAKU untuk melayani permohonan pengujian bagi pengguna jasa swasta. Oh gitu. Waktu itu berarti SIMLab atau Sistem Informasi Laboratorium belum bisa digunakan oleh swasta? Belum. Oh, belum bisa. Baru bisa digunakan oleh teman-teman dari UPT lingkup karantina. Oke, jadi dengan seiringnya perkembangan zaman dan modernisasi digitalisasi dan juga untuk mendukung programnya Badan Karantina waktu itu ya Mas ya, Gratiek. Jadi SIMLab itu dikembangkan menjadi SILAKU yang betul, bisa mengcover atau bisa dipakai juga oleh pengguna jasa lainnya di luar petugas karantina. Oke. Nah, tadi Mas Slamet sampaikan bahwa SILAKU itu dikembangkan untuk mempermudah atau mempercepat proses pelayanan permohonan pengujian laboratorium. Nah, di SILAKU itu boleh Mas ceritakan fitur-fitur apa saja sih yang bisa diperoleh atau dimanfaatkan oleh pengguna jasa melalui SILAKU? Apakah dengan menggunakan SILAKU pengguna jasa bisa melihat atau memonitor proses pelayanan pengujiannya sudah sampai mana nih, sampel saya diuji atau seperti apa? Untuk fitur-fitur SILAKU pada bagian login itu ada beberapa. Salah satunya itu pengguna jasa dapat melihat besaran tarif pengujian PNBP yang untuk SILAKU. Di dalam SILAKU itu ada menu untuk tarif PNBP, kemudian ada menu kontak center. Di situ bisa diklik, nanti bisa terhubung langsung ke WhatsApp. Kemudian di dalam halaman login itu ada
tentunya untuk bisa login, memasukkan username dan password. password. Kemudian pengguna jasa sendiri setelah login dan menggunakan username dan password bisa langsung melakukan menginput permohonan pengujian. Nah, dalam permohonan pengujian itu dari satu kode sampel, pengguna jasa dapat menginputkan atau mengisi itu maksimal 5 sampel. Dari maksimal 5 sampel, masing-masing sampel itu bisa ditambahkan target uji maksimal itu 7 target uji. 7 target Ya. uji. Nah itu berarti melalui Silaku selain untuk mempermudah proses permohonan pengujian, berarti pengguna jasa bisa mengetahui besaran tarif ya, Ya, betul. yang akan dikenakan. Ya. Kemudian setelah pengguna jasa menginput, selesai menginput semuanya antara sampel permohonan, sampel dan target pengujian, pengguna jasa bisa langsung mengirimkan sampel dengan tentunya dengan jasa pengiriman dan sebelumnya itu mencetak dulu permohonan yang ada di Silaku dan dikirimkan berserta dengan sampelnya. Setelah pengguna jasa mengirimkan, tinggal memantau itu status pengujian sudah sampai mana, status sampel sampai mana, apakah sedang di statusnya ada di penerimaan pengujian atau lagi penunjukan analis penyelia atau sudah dilakukan pengujian di laboratorium, semuanya bisa diketahui lewat statusnya. Oh, bisa Ya, dimonitor bisa. langsung Ya, oleh betul. pengguna jasa. Betul. Dan untuk tahu bahwa statusnya itu sampel saya sudah selesai diuji atau apa itu nanti di aplikasinya muncul apa, Mas? Ada bagian status nanti di dashboard pengguna jasa itu ada statusnya lagi apa? Oh, Ketahuan. dijelaskan ya, Iya, status sedang ada. diuji atau status sudah selesai Ya, diuji. nanti juga ada perubahan warna di dashboard itu di bagian menu. Di situ ada 5 menu itu. Di layanan pengujian itu ada karantina tumbuhan, karantina hewan, karantina ikan, keamanan hayati nabati, keamanan hayati hewani. Nah, itu masing-masing tinggal diklik saja. Nanti tergantung pengguna jasa mengajukannya ke lab mana. Itu bisa langsung nanti di situ ada statusnya, ada warnanya itu. Dan warna-warna itu menunjukkan status dan juga ada tulisan statusnya itu sedang dilakukan apa sampel tersebut. Oke. Berarti itu salah satu pembaharuan dari aplikasi yang lama mungkin ya dari SimLab ya. Nah, untuk proses pembayarannya sendiri, Mas, ini kan tarifnya PNBP ya, Mas. Nah, karena ini aplikasi merupakan aplikasi digital berbasis web, untuk pembayaran sendiri seperti apa, Mas? Apakah ditransfer atau? Kalau untuk pembayaran nanti setelah ada proses kesiapan pengujian dari bagian pelayanan pengujian, nanti dari pihak pelayanan pengujian akan memberitahukan kepada bendahara penerima untuk menerbitkan billing PNBP. Nah, setelah bendahara penerima menerbitkan billing PNBP, nanti akan diberitahukan kepada pengguna jasa untuk melakukan pembayaran langsung ke negara. Pembayaran langsung ke negara, bukan langsung ke Bebus Kahit pembayarannya, jadi ke kas negara langsung. Nah, berarti via transfer ya, Mas ya. Transfer. Nah, hasil dari pengujian ini kan berarti sertifikat ya, dokumen sertifikat baik itu untuk KH, KT maupun untuk KI dan keamanan pangan. Nah, untuk sertifikatnya sendiri atau surat hasil pengujian ya, Mas ya, itu pengguna jasa memperolehnya apakah dikirim via email atau? Ya, pengguna jasa menerima sertifikat melalui email dan pengiriman melalui pos. Oh, seperti itu. Baik. Cukup mudah ya Sobat Quarantine ternyata kalau menggunakan aplikasi Silaku. Jadi jika Sobat Quarantine atau pengguna jasa ingin mengajukan permohonan pengujian laboratorium dengan menggunakan Silaku, Sobat Quarantine bisa melihat atau memonitor langsung ya proses pengujian yang sedang dilakukan oleh teman-teman lab ya. Nah, Mas Slamet, kita tahu bersama bahwa Silaku ini kan aplikasi digital yang menggunakan web browser.
Nah, apakah aplikasi Silaku ini bisa kita gunakan menggunakan HP atau hanya harus menggunakan PC, laptop? Saat ini belum bisa digunakan, sebenarnya bisa digunakan menggunakan HP, hanya digunakan menggunakan browser yang ada seperti Google Chrome, Safari dan lain-lain sebagainya. Belum ada aplikasinya, belum ada di Play Store, belum dikembangkan menggunakan dari Play Store atau iOS itu. Dan itu cukup mudah, Mas, apabila kita mengaplikasikannya via HP? Kemungkinan agak sedikit sulit karena user interface-nya masih menggunakan semacam admin dashboard. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan yang user interface-nya itu yang sesuai dengan HP-nya ya, sekali dengan user interface smartphone. Oke. Mungkin nanti kedepannya ya, kedepannya bisa masuk ke dalam application store ya, atau Play Store. Nah, Mas, kita kan sekarang sudah dalam proses integrasi antara laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, keamanan pangan, baik itu hayati, nabati maupun hewani, dengan karantina ikan. Itu sudah bergabung atau berintegrasi dalam satu organisasi, yaitu Bebus Kahit. Nah, dengan adanya proses integrasi ini, Mas, tentunya nih karantina ikan juga ada dong ya aplikasi lain sebelum bergabungnya. Apa namanya, Mas? Apakah? Karena dari karantina ikan, teman-teman karantina ikan sebelumnya menggunakan SimLab sama dengan Bebus KP dulu ya, SimLab. Mungkin sama kali Cuma ya. Cuma beda, dia ada beberapa fitur yang beda. Dari SimLab-nya KI itu bisa mendownload langsung sertifikat di halaman dashboard. Nah, dengan adanya integrasi ketiga lab, 4 lab dengan keamanan pangan, tentunya ada Silaku itu sendiri harus diharmonisasikan ya, Mas, ya, dengan SimLab yang tadinya digunakan oleh karantina ikan. Nah, bagaimana itu dengan proses harmonisasinya, Mas? Apakah ada yang di Silaku dan di SimLab itu bisa ada yang digabungkan atau seperti apa proses harmonisasi? Untuk pengembangan dengan fitur, cukup itu dengan pengembangan fitur, penambahan fitur-fitur, menu-menu untuk karantina ikan sebenarnya, dan kita sosialisasikan ke teman-teman karantina ikan bagaimana cara menggunakan Silaku tersebut. Berarti tidak banyak yang diubah di Silaku? Tidak ada, cuma kita penambahan fitur aja. Penambahan fitur. Nah, apakah pengguna jasa lab karantina ikan saat ini sudah bisa menggunakan Silaku? Tentunya sudah bisa. Sudah masuk beberapa sampel dari pengguna jasa karantina ikan. Nah, sebagai operator Silaku, tentunya ada tantangan buat Mas Slamet nih, khususnya dalam mengintegrasikan SimLab-nya karantina ikan dengan Silakunya yang sudah ada di Bebus KP. Nah, tantangan terberatnya apa nih, Mas? Jadi untuk integrasi sih sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada kendala yang berarti. Cuma selama ini ya, karena kesibukan saya kan kadang ada di lab, kadang di luar tugas, itu kalau terjadi error dan sebagainya itu agak ribet ya, harus terkoneksi dengan servernya atau bagaimana, itu agak ribet lah untuk menangani masalah-masalah yang ada. Ya, itu tantangan sebagai operator ya. Iya. Harus siap 24 jam ya istilahnya ya. Oke. Nah, terakhir nih Mas Slamet, apa harapan Mas Slamet ke depannya untuk Bebus Kahit dihubungkan dengan Silaku? Harapan saya pribadi ya, mudah-mudahan ke depannya Silaku dapat terus dikembangkan, penambahan fitur-fiturnya seperti kehendak pengguna jasa ya, atau untuk mempercepat layanan pengguna jasa. Beberapa kali saat dilakukan sosialisasi mengusulkan untuk penambahan itu download sertifikat di bagian dashboard pengguna jasa. Kemudian mudah-mudahan kita bisa kembangkan juga fitur aplikasi yang bisa di-download di Play Store ataupun App Store ke depannya, agar lebih mudah dan lebih friendly user ya Mas ya.
Nah, terima kasih banyak nih Mas Slamet, Sobat Kuarantin. Kita sudah tentunya sudah lebih mengenal apa itu silaku ya dari informasi-informasi yang disampaikan oleh Mas Slamet. Nah, Sobat Kuarantin, kalau boleh saya simpulkan sedikit hasil bincang-bincang saya hari ini bersama Mas Slamet, bahwa Bebus Kahit mengembangkan inovasi sistem informasi laboratorium kuarantin atau silaku untuk memberikan kemudahan kepada pengguna jasa dalam melakukan permohonan pengujian laboratorium. Dan melalui silaku pengguna jasa juga dapat memonitor langsung ya Mas Slamet hasil atau sejauh mana pengujian sedang dilakukan, dan dapat juga melakukan pencetakan atau tracking dokumen pengujian baik sertifikat maupun surat hasil pengujian. Nah, aplikasi silaku ini juga dikembangkan dan diimplementasikan untuk pelayanan pengujian oleh seluruh laboratorium UPT lingkup Badan Karantina Indonesia, dan juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholder atau pengguna jasa, dan diciptakan atau dikembangkan untuk menjamin pelayanan pengujian kepada masyarakat yang cepat dan akurat. Nah, terima kasih banyak Mas Slamet. Sama-sama Mbak Yayu. Sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama saya pada hari ini. We really appreciate Mas, dan semoga Mas Slamet selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin. Bagi Sobat Kuarantin yang ingin mengenal dan lebih jauh, nanti bisa menghubungi Mas Slamet di nomor kontak yang akan kami tayangkan di akhir podcast. Nah, Sobat Kuarantin, terus update dan kepoin kami di medsos Bebus Kahit. Dan jika Sobat Kuarantin suka dengan konten kami, jangan lupa berikan like, komen, share, dan subscribe sebagai salah satu bentuk dukungan agar kami dapat terus berkreasi, menyajikan dan menyuguhkan informasi-informasi menarik lainnya. Bunga mawar batangnya berduri, dirangkai indah semerbak wanginya. Saya Yayu pamit undur diri, sampai jumpa di episode